Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifai dari Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan program saya. Program untuk sebuah minimarket yang bernama Inhomart. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan kelebihan dari aplikasi saya. Yang pertama adalah tampilan yang menarik. Yang kedua, mudah digunakan oleh pengguna atau user friendly. Yang ketiga, memudahkan setiap staff untuk menginput data. Dan yang terakhir, mengurangi kemungkinan human error karena setiap operasi perhitungan sudah dilakukan di dalam aplikasi. Pertama-tama saya akan menunjukkan database untuk aplikasi saya. Nah, di sini ada berbagai macam tabel. Yang pertama itu adalah tabel user. Tabel user ini memiliki relasi dengan tabel pegawai. Jadi ketika seorang user mengakses aplikasi kita, maka nama dari pegawai atau data-data dari pegawai itu akan terekam di dalam user ini. Selanjutnya itu ada tabel barang. Nah, dalam tabel barang ini, si tabel barang ini memiliki hubungan atau relasi dengan tabel jenis barang dan tabel supplier, dan juga ketika kita menginput data ke dalam tabel barang akan mencatat data itu ke dalam tabel log barang masuk. Selanjutnya ada tabel transaksi. Di sini tabel transaksi memiliki relasi dengan tabel pegawai dan juga tabel barang. Dan ketika kita menginput data ke dalam tabel transaksi, otomatis tabel log transaksi ini akan terisi. Nah, di sini saya akan memberikan trigger yang saya gunakan. Yang pertama itu ada di dalam tabel barang. Nah, di sini saya gunakan untuk mengisi tabel log barang. Yang pertama adalah ketika saya menginput tabel transaksi. Setelah saya menginput tabel barang, saya akan otomatis mengisi tabel log barang dengan value kode barang yang baru dimasukkan dan waktu sekarang, kemudian insert atau simpan. Dan trigger yang kedua adalah yang ini. Trigger yang kedua adalah ketika setelah saya mengupdate tabel barang, di sini akan otomatis mengisi log barang masuk dengan value kode barang yang lama, waktu sekarang ini, dan keterangan untuk update atau ubah. Selanjutnya saya akan menampilkan trigger yang ada di tabel transaksi saya. Nah, di sini trigger yang digunakan untuk mengisi tabel log transaksi. Nah, di sini saya membuat variabel baru untuk menghitung total pembelian yang terjadi. Pertama itu harga yang ada di dalam tabel barang dikali jumlah beli yang ada di tabel transaksi, dan dimasukkan ke dalam variabel v total pembelian. Nah, data ini diambil dari tabel barang, dan tabel transaksi. Nah, di sini setelah saya mengisi tabel transaksi, setelah saya menginput ke dalam tabel transaksi, saya akan otomatis tabel log transaksi akan terisi
dengan value nomor transaksi yang baru, waktu sekarang atau waktu ketika menginput data itu, kode pegawai, dan variabel total pembelian yang didapatkan dari harga dikali jumlah beli. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja aplikasi yang saya kerjakan. Pertama-tama aplikasi saya memiliki 3 level hak akses. Nah, level 1 ini saya gunakan untuk karyawan atau staff dengan pekerjaan kasir. Yang kedua ini, yang level 2 ini digunakan untuk staff dengan jabatan admin gudang, dan yang ketiga ini atau level 3 digunakan untuk staff atau jabatan yang memiliki jabatan memiliki jabatan admin yang biasa digunakan oleh manajer. Selanjutnya adalah cara kerja aplikasi saya. Nah, pertama-tama akan diarahkan ke dalam from login. Nah, from login ini ketika saya mengisi ID dan password. Nah, di sini ada tombol show password yang bisa dinyalakan dan dimatikan. Kemudian jika saya menekan password yang salah, nah, akan ada peringatan login gagal, tolong periksa kembali username dan password Anda. Dan jika ada kolom yang kosong, akan ada isi password terlebih dahulu atau isi username terlebih dahulu. Nah, di sini pada button login ini nah, from login, pada button login. Nah, ini yang saya gunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan password yang tadi itu. Nah, selanjutnya di button login saya membuat variabel cek kode pegawai. Nah, variabel cek kode pegawai ini saya buat public agar bisa diakses antar from, dan selanjutnya ada variabel cek live dan variabel level. Jika live yang pertama-tama itu, jika live-nya sama dengan 0, maka akan keluar keterangan akun sedang dipakai. Nah, di sini di dalam tabel user, jika live-nya 0, maka akan ada keterangan akun sedang dipakai. Dan jika lebih dari 0, jika live-nya lebih dari 0, maka akan ada keterangan akun sedang dipakai. Misalnya saya login dengan live-nya lebih dari 0 atau 1. Nah, akun sedang dipakai. Ini saya gunakan agar satu akun hanya bisa digunakan oleh satu orang saja dalam satu waktu. Nah, selanjutnya ini adalah update untuk live 1. Nah, jika kan ketika live-nya berhasil, ketika loginnya berhasil, maka live-nya akan menjadi 1. Selanjutnya ini level 1 yang tadi saya bicarakan untuk level dari setiap hak akses yang ada. Sekarang kita masuk ke dalam kasirnya.
Nah, ini adalah homepage-nya. Nah, di sini kasir. Jadi pertama-tama di sini ada nomor struk. Nomor struk ini otomatis dibuat ketika from ini di load. Contohnya nah, from load ini saya di sini ada from utama. Di dalam from utama ada yang namanya panel utama. Nah, panel utama ini saya gunakan untuk memasukkan from yang lain untuk agar tidak ada kesalahan ketika menjalankan aplikasi. Jadi ketika saya menekan kita lihat view-nya. Nah, di sini saya membuat function. Nah, berfungsi untuk menampilkan from lain ke dalam panel utama. Nah, nama functionnya itu child from. Nah, di sini from riwayat transaksi, coba kita cari from kasir. Nah, di sini ada from kasir. Nah, ketika saya menekan button transaksi ini, maka variabel tadi akan bekerja dan akan menampilkan from kasir ke dalam from utama. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam from kasirnya yang tadi. Nah, di sini untuk membuat nomor struknya itu. Nah, di sini ada nomor struk. Nomor struk ini dibuat dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu saya membuat variabel struk dan tanggal. Nah, tanggal ini berasal dari format tanggal hari ini dan 3 digit untuk tanggal, tahun, dan bulan, ditambah string untuk 001. Selanjutnya saya mengakses field dengan jumlah terbesar di dalam field struk atau kolom struk dari tabel transaksi. Jadi di sini itu jika variabel ini itu sudah ada, misalnya sekarang itu tahun 2023 bulan 7 tanggal 1. Nah, di sini ada 001. Nah, jika yang belakangnya 001 ini sudah ada, jika struk sama dengan tanggal ya. Nah, struk ini dari max nomor struk sama dengan tanggal, maka struk ditambah 1. A sama dengan struk ditambah 1. Jadi jika maksimalnya 1, maka struk ditambah 1 jadi 2. Jika maksimal 2, maka jadi 3 gitu. Jadi akan bertambah sesuai maksimal struknya. Nah, di sini akan memanggil txt nomor struk sama dengan variabel A. Selanjutnya nomor struk ini saya masukkan ke dalam load aplikasinya, load from kasirnya. Nah, di sini ada nomor struk. Nah, di sini ada lagi fungsi untuk untuk mendapatkan
data yang akan ditampilkan ke dalam data gridnya. Nah, di sini untuk memilih field apa saja yang akan ditampilkan ke dalam data grid. Nah, selanjutnya ada variabel total. Variabel total ini untuk memasukkan label total belanja di dalam from kasirnya. Nah, kita masuk ke transaksi. Nah, di sini akan otomatis memasukkan nomor struk kita. Pertama-tama kita masukkan kode barang atau scan barcode 1. Nah, detail barangnya akan keluar di sini. Misdap testi ayam geprek dengan jumlah beli 1 misalnya. Harganya 7.000. Nah, tambah apakah mau disimpan? Nah, kita yes. Nah, otomatis transaksi ini akan masuk ke dalam tabel data gridnya. Nah, total belanja ini itu berasal dari variabel yang tadi kita buat, variabel total. Jika masukkan kode barang yang lain, cari barang, nah otomatis akan terisi. Nah, belinya 1 misalnya, kita tambahkan ya. Di sini bertambah ya, bertambah. Nah, misalnya pembeli itu hanya beli segini gitu. Kalau udah mau melakukan pembayaran, kita masukkan ke sini. Misalnya uang pembeli itu 15.000. Nah, kita tekan enter untuk menyimpan data. Nah, data telah disimpan. Uang tunainya 15.000, kembalinya 4.000. Di sini ada tombol untuk mencetak struk. Nah, otomatis struknya ini akan tercetak, berisi nomor struk, jumlah bayar, total pembelian, dan diskonnya. Nah, kembaliannya itu 4.000 karena jumlah bayar dikurang total pembelian, jadi 4.000, dan diskonnya 0%. Jika sudah selesai nih, kita akan menekan tombol transaksi baru. Nah, otomatis akan membuat nomor struk yang baru tuh, jadi 005. Nah, saya akan menjelaskan button yang saya gunakan di dalam from ini. Nah, di sini pertama saya memanggil data yang tadi untuk data grid. Selanjutnya akan memilih tabel barang dengan kunci kode barang yang ada di txt kode barang. Nah, memanggil database ini diperlukan untuk mengisi harga barang, nah, dan label nama barang yang tadi ada di bagian kiri. Nah, di sini ada harga barang juga, akan terisi di sini nama barang, harga barang, total barang, dan jumlah beli. Nah, di button ini digunakan untuk menginsert atau menyimpan tabel transaksi. Nah, berdasarkan nomor struk, kode barang, jumlah beli yang berisi numerik, dan juga label nomor pekerja. Di sini keluar text box apakah mau disimpan. Jika resultnya iya atau mendapat jawaban iya, maka akan ada get data atau refresh data gridnya dan membersihkan beberapa database atau mereset beberapa desainnya. Kita buka. Nah, di sini clear ini digunakan untuk mereset txt kode barang. Nah, numeric value-nya akan kembali menjadi 0. Label nama barang menjadi nama barang, label harga menjadi 0, dan label total menjadi harga. Nah, pada from selanjutnya
Coba kita jalankan lagi. Nah, di sini ada riwayat. Riwayat ini digunakan untuk kasir. Jikalau ada customer yang ingin menambah atau mengedit nomor struknya, nah di sini akan kita akses. Misalnya 2307010003. Nah, di sini 2307010003. Kita tekan enter. Nah, di sini kita bisa kembali mengedit nomor struk atau daftar belanjaan yang ada di suatu nomor struk. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam hak akses yang selanjutnya. Nah, di sini adalah 333 untuk masuk ke dalam akun admin gudang. Nah, selanjutnya adalah masuk ke katalog barang. Katalog barang ini, di dalam katalog barang ini kita dapat melihat barang apa saja yang ada di dalam gudang, dan juga berdasarkan kode barang, dan kita bisa melihat suppliernya, harga, dan stok yang tersedia. Nah, untuk menambah barang kita klik button tambah barang. Di sini kita masukkan kode barang yang akan kita gunakan, misalnya 11. Nama barangnya biskuat. Nah, jenis barangnya makanan. Sini suppliernya, kita masukkan stok barangnya misalnya 10, harga satuannya 1000. Simpan. Nah, data sudah disimpan. Baik. Nah, di sini ada biskuat. Jika kita ingin mengedit, nah kita bisa klik kanan, pilih sel dan klik kanan untuk mengubah atau menghapus data. Kita bisa klik kanan, kita edit. Apakah Anda ingin mengubah data? Ya, misalnya kita ubah stoknya menjadi 20. Ubah, data berhasil diubah, akan kembali ke dalam data grid yang tadi. Nah, stoknya sudah berubah menjadi 20. Nah, kita bisa juga menghapus data ini. Nah, kita klik kanan juga pilih delete. Nah, ini ada peringatan apakah Anda ingin menghapus data ini. Nah, kita pilih ya. Nah, data sudah tidak ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Dalam from data masuk. Nah, di sini pertama-tama itu memanggil berbagai field yang tersedia di dalam berbagai tabel. Nah, selanjutnya ini adalah untuk mengatur kolom pertama atau judul yang akan ditampilkan di dalam data grid. Nah, selanjutnya ini, nah jika saya menekan tombol tambah transaksi, saya akan membersihkan semua kolom atau text box yang ada di dalam from atribut barang yang selanjutnya. Nah, kemudian akan memunculkan from atribut barang. Nah, clear ini berisi. Nah, di sini combo box, indeksnya menjadi -1, terus setiap text boxnya menjadi clear. Nah, akan fokus ke dalam kode barang. Nah, setelah menampilkan yang tadi, ada lagi di sini ada lagi fungsi delete untuk to strip menu item. Nah, di sini kan saya menggunakan konteks menu strip untuk fungsi delete dan edit. Nah, edit.
Nah, ini edit. Jika saya mengklik kanan dan memilih edit, maka akan menampilkan form utama dan menampilkan button ubah. Nah, selanjutnya jika saya memilih delete, akan keluar query delete berdasarkan txt kode barang yang ada dalam form atribut barang yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam form atribut barang. Nah, di sini ada txt kode barang, nama barang. Nah, di from load-nya itu pertama-tama itu memilih tabel supplier dan juga tabel jenis barang untuk menampilkan items untuk nama supplier dan nama jenis barangnya. Nah, ketika ini dipilih akan keluar jenis barang, ini dipilih keluar nama-nama suppliernya. Nah, selanjutnya ketika jenis barangnya sudah dipilih, otomatis akan mengisi kode jenis barang ke dalam txt kode jenis barang. Nah, yang ada di sini. Nah, singkatnya seperti itu. Selanjutnya ini adalah katalog barang yang tadi. Di sini ada jenis barang. Kita juga bisa melakukan berbagai fungsi yang kita gunakan dalam katalog barang ke dalam tabel jenis barangnya. Kita bisa mengklik kanan untuk mengedit atau menghapus. Bisa juga menambah jenis barang. Misalnya jenis barangnya itu perkakas. Simpan, data sudah disimpan kembali. Nah, ada jenis barang perkakas di sini. Bisa juga mengedit dan menghapus. Edit. Nah, perkakas berubah jadi mainan. Ubah ya, jadi mainan. Bisa juga menghapusnya. Delete. Di sini juga bisa. Di sini juga kita bisa mengatur data-data yang ada pada supplier. Nah, ini nama suppliernya PT Semesta Nusantara. Ada alamatnya, ada kontaknya. Untuk menambahnya kita masuk ke sini, dan untuk menghapus dan mengedit datanya kita bisa masuk ke sini. Nah, ini bisa kita edit, bisa juga kita hapus. Nah, ketika pada data masing-masing data grid ini saya memasukkan logika. Ketika saya mengklik salah satu sel dalam data grid, maka from atribut barangnya akan terisi. Nah, misalnya saya mengklik ini. Nah, selanjutnya, nah, klik kanan, edit. Nah, otomatis from di sini akan terisi, sehingga bisa diedit atau dihapus. Sini juga sama, jika diklik otomatis terisi. Nah, fungsi itu ada di dalam data gridnya. Sini klik kanan. Nah, di sini nih, data grid cell klik. Akan mengisi txt kode barang yang ada, akan mengisi txt kode barang yang ada di sel 1, akan mengisi nama barang, isinya itu sel 2 gitu, berdasarkan sel. Dan untuk fungsi agar bisa diklik kanan itu ini data grid barang konteks menu strip 1. Nah, kita masuk ke dalam hak akses yang selanjutnya, itu admin. Nah, di sini ada user.
Nah, untuk menambah akun penggunanya. Nah, di sini adalah nama yang sudah terdaftar sebagai pegawai. Nah, kita bisa seperti yang sebelumnya, kita bisa menambah, menghapus, dan mengubah. Misalnya kita menambah pegawai baru di sini, nama lengkapnya. Nah, di sini jabatannya sebagai kasir, tanggal lahir, nah ini kontaknya, simpan. Nah, data sudah disimpan, masuk ke user. Kita masuk ke user. Nah, di sini ada Navisia. Kita membuat akun untuk si Navisia ini. Misalnya A, passwordnya A, levelnya 1 karena dia itu kasir. Nah, status ini digunakan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan akunnya. Jika statusnya 1 itu berarti aktif, jika 0 berarti tidak aktif. Kita statusnya 1. Nah, ini live yang saya jelaskan tadi itu ketika live-nya 1, maka tidak ada yang bisa mengakses akunnya juga. Nah, kita masukkan live-nya 1, kita simpan. Data sudah disimpan. Nah, kita coba login dengan akun si Navisia. Nah, di sini ada. Nah, dia ini sebagai kasir. Masuk ke akun admin tadi. Nah, di sini admin juga bisa memantau barang yang masuk dan juga barang yang sudah dijual. Nah, di sini barang yang masuk, insert penjelasannya, dan barang yang dijual itu penjelasannya. Barang yang ditambah itu update. Nah, untuk logout juga ada penjelasannya. Di sini ada, kita masuk ke from utama. Nah, sini ada logout. Nah, maaf, button logout ini. Nah, di sini akan ada peringatan apakah ingin menutup aplikasi. Jika iya, nah kita akan mengembalikan live-nya ini kembali menjadi 0. Nah, misalnya saya login akun yang lain. Nah, ini AA yang maaf. Nah, di sini saya masuk akun yang lain satu. Nah, satu ini akan menjadi 1. Nah, menjadi 1. Jika saya logout, maka akan kembali menjadi 0. Nah, di database kita refresh. Nah, kembali menjadi 0. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau kata-kata, saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.